Ya saya mengidolakan Bung Karno sebenarnya. Dan pemikiran-pemikiran Bung Karno itulah yang banyak menginspirasi saya. Kalau kita lihat dulu Bung Karno dan kawan-kawan itu berpolitik di usia sangat muda. 20-an tahun, 27 tahun kalau nggak salah itu sudah punya partai politik sendiri namanya PNI, Partai Nasional Indonesia. Sebelumnya juga aktif di ini. Sebentar. Aku kok tertarik gitu dengan yang kamu sampaikan gitu. Makanya. Kamu coba naik ke atas meja itu. Jadi copot-copot sepatu dulu gitu kan. Nah, kita nggak enak juga kita ini di hadapan ribuan orang dan terpilih gitu kan, terpilih sebagai caleg. Ya harus bicara ya saya naik ke atas kursi pada waktu kita lakukan. Nah, maka saya menulis surat. Saya itu menulis surat yang saya tulis tangan itu untuk saya bagikan sebagai APK saya. Sobat Forum, kembali lagi di Forum Caleg Bicara bersama saya Puspita Chandra Dewi. Nah, hari ini narasumber saya adalah seorang caleg muda yang ketika Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD mendeklarasikan menjadi capres-cawapres, beliau ini diperkenalkan nih di kesempatan tersebut. Waktu itu di Gedung Arsip Nasional pada tanggal 18 Oktober 2023. Yuk langsung kita sapa aja, ini dia Mas Aryo Seno Bagaskoro. Halo Mas. Halo Mbak Pita, selamat sore, siang, malam. Gimana nih Mas kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah puji Tuhan baik. Kabarnya semakin bersemangat karena di Forum Keadilan ini ternyata punya podcast yang keren sekali. Wah, terima kasih banyak. Suatu kita juga senang banget nih bisa ngundang Mas Seno ke sini. Nah, untuk ngobrol-ngobrol nih kan Mas Seno salah satu caleg muda di Indonesia yang ikut berkontestasi di pemilu 2024 ini. Nah, Mas Seno ini ternyata umurnya masih 22 tahun nih, muda banget. Nah, itu saya mau tahu nih, kenapa nih Mas Seno memutuskan untuk terjun ke dunia politik terus nyalek gitu. Ya saya sebenarnya perjalanannya nggak ujuk-ujuk ya Mbak. Artinya bukan 1-2 tahun di dalam dunia politik dan di dunia organisasi. Pertama-tama saya dulu bikin organisasi pelajar, jadi di SMP. Waktu saya tahun 2017 kalau nggak salah waktu itu, dan memulai aktivitas berkegiatan sosial itu dari masa-masa itu. Saya membuat namanya Aliansi Pelajar Surabaya untuk mengkritisi tentang pemindahan kewenangan pengelolaan pendidikan SMA SMK sederajat dari kota, kabupaten ke provinsi. Itu implikasinya di Surabaya adalah sekolah gratis yang diprogramkan oleh Pemkot Surabaya under Bu Tri Risma hari ini, wali kota waktu itu. Itu dihapus sekolah gratis di tingkat SMA SMK, sehingga kita berpikiran pada waktu itu ya ini harus diambil satu langkah atau satu suara yang harus disuarakan dari anak-anak muda yang menjadi subjek dari produk regulasi itu. Akhirnya kita buatlah Aliansi Pelajar itu dan mengumpulkan surat tulis tangan dari pelajar se-Surabaya dan terkumpul jumlahnya 33.000. Itu surat curhat ke Presiden Jokowi. Nah, saya menjadi ketua akhirnya waktu itu. Berkembang dan berdinamika dengan berbagai macam isu pelajar, isu kepemudaan di Surabaya dan di Jawa Timur, isu sosial politik, bahkan kebudayaan. Akhirnya saya mikir bahwa pergerakan anak-anak muda ini harus kemudian tidak berhenti begitu saja di ruang-ruang yang ekstra parlementer atau non parlementer. Bisa jadi di dalam proses hari ini demokrasi kita yang semakin dewasa, ya kita perlu untuk memandang atau ngintip di dalam institusi demokrasi yang menjadi pilarnya, dan itu ada di partai politik. Maka pada saat saya lulus SMA dulu tahun 2019, saya menimbang-nimbang saya pengen masuk ke partai politik karena kalau membaca literasi sejarah kita dari para founding fathers kita, itu mereka semua juga percaya bahwa demokrasi itu ya equals with sama dengan kehadiran partai politik. Bung Karno membuat Partai Nasional Indonesia, Tan Malaka membuat Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Murba dan banyak sebagainya gitu di era kemerdekaan kita. Ya jadi partai politik memang adalah sebuah keniscayaan
adalah sebuah kepastian dari demokrasi. Nah, saya mencoba untuk belajar itu. Lihat pola dari banyak partai politik, platformnya, pola pengkaderannya, kemudian ideologinya gitu. Dan ternyata kok saya cocok dengan PDI Perjuangan. Akhirnya di tahun 2020, 1 tahun setelah saya lulus SMA, saya memutuskan untuk masuk ke PDI Perjuangan. Waktu itu saya masih mahasiswa baru gitu. Jadi jurusan ilmu politik Universitas Erlangga. Hari ini saya di semester akhir, semester 7. Nah, di situ saya masuk PDI Perjuangan dan sejak hari itu saya berproses di situ. Saya ditugaskan pertama kali dan hingga hari ini menjadi ketua saya partai. Namanya Taruna Merah Putih. Itu untuk underbow dari PDI Perjuangan yang membawai pergerakan anak muda itu yang digalang oleh PDI Perjuangan di tingkat kota Surabaya. Hari ini saya masih jadi ketua saya partai itu. Namanya Taruna Merah Putih. Nah, dari situ saya belajar, berproses, dapat penugasan demi penugasan. Salah satunya adalah waktu 2020 ada pilkada serentak. Saya ditugaskan menjadi juru bicara di tim pemenangannya Pak Eri Cahyadi dan Pak Armuji, calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Itulah pertama kali saya bertugas menjadi juru bicara pilkada. Nah, setelah itu berproses di Taruna Merah Putih dan seterusnya, ternyata di Pilpres kali ini saya mendapatkan peningkatan penugasan dari yang sebelumnya jubir di tingkat kota Surabaya untuk wali kota dan wakil wali kota. Hari ini ternyata saya juga mendapatkan penugasan menjadi juru bicara untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Tentunya setelah melalui proses kaderisasi, pelatihan yang lebih intens di sekolah partai dan seterusnya. Nah, di saat yang sama kemudian saya ditugaskan juga untuk menjadi calon legislatif. Tapi saya request karena saya ingin agar mengikuti kaderisasi itu step by step, tahap demi tahap. Saya minta ditugaskan di kota Surabaya, di Dapil 3 Surabaya Timur, dan bukan di DPR RI atau di DPRD provinsi, karena saya ingin belajar dari tahapan yang paling bawah kalau memang saya harus ditugaskan untuk menjadi calon legislatif. Jadilah hari ini saya juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus juga calon legislatif di Surabaya, begitu. Oke. Nah, terus kalau sebelum-sebelumnya nih terjun ke dunia politik dari tahun 2019 itu apa ya, terinspirasi dari mana atau memang kayak wah pengen aja nih saya mau terjun ke dunia politik nih atau ada idola sendiri gitu? Ya, saya mengidolakan Bung Karno sebenarnya, dan pemikiran-pemikiran Bung Karno itulah yang banyak menginspirasi saya. Kalau kita lihat dulu Bung Karno dan kawan-kawan itu berpolitik di usia sangat muda, 20-an tahun, 27 tahun kalau nggak salah, itu sudah punya partai politik sendiri namanya PNI. Partai Nasional Indonesia. Sebelumnya juga aktif membantu Haji Umar Said Cokroaminoto di Surabaya. Pak Cokro ini adalah ketua Partai Serikat Islam Indonesia, dan Bung Karno di usia belasan tahun membaca buku-buku politik, literatur dunia. Bung Karno berdialog secara batin dari bacaan-bacaan yang dia baca dengan misalnya Ernest Renan tentang What is a Nation, dengan Otto Bauer gitu, Was ist eine Nation, dan lain sebagainya, berdialektika memahami tentang situasi bangsa Indonesia dan tentang penjajahan atau feodalisme yang dialami. Dan ternyata cara untuk mengartikulasikan itu yang paling efektif ya dengan terjun di dalam dunia politik. Gitu. Dan hari ini mekanisme demokrasi kita menyediakan mekanisme partai-partai politik yang ada ini. Maka saya terinspirasi oleh teladan yang diberikan oleh para founding fathers kita itu. Nah, hal lain yang mendorong saya untuk terjun ke partai politik itu sebenarnya ada 2 orang yang hari ini berperan penting. Siapa tuh? Itu satu itu adalah salah satunya ya, ini namanya Mas Muhammad Nur Arifin. Beliau ini Bupati Trenggalek, yang hari ini masih Bupati, dan waktu itu menjabat sebagai Ketua Taruna Merah Putih Jawa Timur, gitu. Dan waktu saya mencoba berdialog dengan banyak orang, beliau itu salah satu orang yang memberikan kehormatan dan kepercayaan pada saya untuk menjadi Ketua Taruna Merah Putih Kota Surabaya hingga hari ini, gitu. Dan itu membuat saya belajar, oh ternyata di PDI Perjuangan, partai yang selama ini diasumsikan dengan partai yang
lama, partai orang tua, partai yang banyak kemudian di media sosial mispersepsi. Ternyata banyak kader-kadernya yang muda-muda dan berprestasi gitu. Bupati Arifin ini bahkan memecahkan rekor muri sebagai bupati termuda di Indonesia gitu. Dan beliau mengajak saya untuk berjuang di TMP, dan akhirnya hingga hari ini saya berada di situ. Nah, orang lain sebenarnya yang orang kedua gitu ya, yang mendorong minat saya di dunia politik itu adalah seorang politisi yang waktu itu menjadi bukan birokrat ya, menjadi kepala daerah tepatnya, dan dia memberikan teladan bahwa berpolitik itu ternyata bisa asik kok, pakai medsos gitu. Jadi pakai Twitternya dibuka, Instagram jadi mengelola sendiri, jadi admin itu, dan itu didorong menjadi sebuah pelayanan publik gitu. Dan menjadi pelopor saat banyak politisi lain belum bicara tentang digitalisasi. Politisi satu ini sudah bicara tentang itu gitu. Dan tagline-nya juga clear, ora ngapusi, ora korupsi, tidak membohongi, tidak korupsi. Ya, namanya adalah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Gitu, yang waktu itu memberikan kesempatan pada banyak anak muda untuk berbicara di ruang-ruang politik. Selain sebagai gubernur, beliau juga menjadi dalam tanda kutip influencer politik yang asik untuk anak muda. Ya, jadi dua orang itu mendorong minat saya dan memberikan banyak ruang untuk bukan hanya saya ya, banyak anak muda yang lain itu untuk terlibat di dalam politik. Dan ya dua orang itulah yang hari ini saya nggak bisa lupa. Oke, nah sebelumnya saya kan sempat mention kalau Mas Seno ini sempat diperkenalkan Pak Ganjar ya. Iya. Nah itu nyambung. Itu bagaimana nih awal pertemuannya Mas Seno dengan Pak Ganjar hingga saat itu diperkenalkan tuh di deklarasinya beliau. Gimana tuh Mas? Jadi waktu itu tahun 2018 saya masih SMA kelas 2. Dan waktu itu ada sebuah forum pembekalan caleg dari PDI Perjuangan se-Jawa Timur. Narasumbernya salah satunya Pak Ganjar. Nah, Pak Ganjar itu minta kepada panitia acara untuk menghadirkan 5 orang anak muda. Itu untuk hadir ke situ. Dari multidisiplin ilmu, multi latar belakang. Nah, salah satunya saya. Waktu itu saya yang masih SMA sendiri, yang lain sudah di kampus, ada yang sudah lulus, sudah jadi profesional, jadi pengusaha. Masing-masing diminta untuk bercerita itu tentang harapannya untuk para caleg. Jadi Pak Ganjar itu tidak ingin para caleg ini bicara, tapi mendengarkan apa yang menjadi harapan anak muda. Masing-masing dikasih giliran kesempatan ngomong. Saya terakhir. Nah, waktu saya ngomong 1-2 kata, kemudian saya sebentar, aku kok tertarik gitu dengan yang kamu sampaikan gitu Pak Ganjar. Kamu coba naik ke atas meja itu. Jadi copot-copot sepatu dulu gitu kan. Nah, kita nggak enak juga kita ini di hadapan ribuan orang dan terpilih gitu kan, terpilih sebagai caleg. Ya harus bicara ya, saya naik ke atas kursi pada waktu. Sebenarnya kursi bukan meja. Karena meja kan harus naik 2 kali, naik kursi dulu, naik meja. Jadi saya naik kursi aja deh gitu. Dan saya akhirnya bicara tentang apa yang ada di pikiran saya. Nah, sejak hari itu Pak Ganjar bilang, kamu jadi satu contoh gitu yang bahwa anak muda ini ternyata bisa bersuara kok, bisa dan harus diajak bicara dalam dialog-dialog yang semacam ini gitu. Nah, maka waktu paparan Pak Ganjar cerita bahwa di Twitter, di IG beliau biasa interaksi. Saya dalam tanda kutip ya pengen tahu juga, penasaran. Maka saya posting lah acara itu gitu. Ternyata di quote quote yang pakai komen itu loh. Itu kemudian dibalas dengan balasan yang ini pasti Pak Ganjar ini yang ngomong gitu. Gak bisa admin menjelaskan, merespon itu gitu. Bahasanya kelihatan. Nah, sejak hari itu saya komunikasi dengan beliau meskipun gak intens ya, tapi keep in touch lah gitu di media sosial. Hingga hari ini itu yang kemudian saya belajar bahwa ternyata jadi politisi itu ya gak semuanya harus kaku gitu ya. Dipasang baliho terus begini gitu. Kan identik dengan begitu akhirnya politisi kita itu. Nah, ternyata bisa dengan tampilan yang asik juga gitu. Dan Pak Ganjar saya rasa buat saya jadi teladan itu.
Oke, lalu kalau melihat dari saat ini nih, perannya anak muda di dunia politik menurut Mas Seno sendiri gimana? Apakah anak muda sekarang udah banyak nih yang terjun ke dunia politik atau masih ada yang kelihatan kayak takut-takut nih untuk terjun ke dunia politik? Ya, pola approaching-nya beda menurut saya. Generasi Z ini generasi yang punya karakter yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Tentu semua anak muda itu identik dengan keinginan untuk bergerak cepat. Makanya ada peristiwa Rengas Dengklok gitu kan. Itu karena ingin bergerak cepat gitu. Dan ada pattern yang sama tentang itu. Tapi ada pola pendekatan terhadap politik yang agak berbeda di Gen Z ini. Mungkin karena kita masuk ke era post-truth, informasi juga semakin banyak gitu ya. Dan setiap hari kita hidup di dunia digital yang semakin perkembangannya luar biasa gitu ya. Berapa tahun yang lalu 2019 saja 2014 masih belum banyak orang yang aware atau belum banyak yang tahu tentang algoritma misalnya. Dan hari ini jadi satu hal yang dibahas. AI itu jadi satu hal yang sangat seksi. Itu bahkan AI ini menjadi makanan populer. Orang menyetor data pribadi dengan suka-suka kepada Facebook, kepada aplikasi-aplikasi rekayasa foto untuk mendapatkan hasil foto yang direkayasa oleh artificial intelligence. Padahal diskusi semacam ini tidak pernah terjadi di 2019 dan 2014. Padahal kalau bicara tentang algoritma, politik digital kita itu akan sangat dipengaruhi juga dengan prinsip algoritma ini. Kita tahu kalau misalnya di TikTok itu kan dengan menggunakan teknologi algoritma itu bisa sangat personalize nih konten-konten digitalnya. Jadi orang kalau suka buka kucing ya kelihatannya kucing semua. Kalau suka buka Pak Ganjar misalnya ya akan semua kontennya berkaitan dengan Pak Ganjar. Dan itu bisa menciptakan echo chamber digital. Nah, para politisi atau dunia politik digital itu bisa sebenarnya dalam tanda kutip menghack sistem itu dengan algoritma ini tadi. Membanjiri orang dengan informasi yang ia ingin produksi dan seterusnya. Yang kita tahulah skandal yang terjadi di pemilihan presiden Amerika misalnya Donald Trump mengambil data dari Facebook gitu. Nah, artinya apa? Dunia digital kita ini jadi semacam pisau bermata dua. Di satu sisi kita bisa berekspresi, di sisi lain kita nggak tahu data kita ini digunakan untuk apa. Gitu. Ini data yang kita serahkan secara cuma-cuma loh, bukan kebocoran data. Aktivitas kita dengarkan lagu apa saja, aktivitas sehari kita jalan berapa kilometer, ini bisa menjadi analisis prediktif secara algoritma tentang kira-kira preferensi politik kita misalnya, tentang pilihan kita terhadap calon presiden atau bahkan calon legislatif atau bahkan kebijakan apa. Nah, hal semacam ini terjadi dengan demikian cepat. Nah, sehingga saya menangkap satu pattern bahwa politik generasi Z itu bukan politik as usual. Tapi ini pendekatan politik yang based on issue sebenarnya. Jadi issue to issue. Isu tentang gender bagaimana? Siapa politisi atau partai politik yang berhasil mengakomodir atau membuka ruang dialog untuk itu dan memperjuangkan itu dengan serius. Nah, mereka akan memberikan token of appreciation gitu, di situ. Siapa politisi, misalnya ada isu lain tentang pendidikan, ya fokusnya di situ. Siapa kira-kira politisi yang bisa memperhatikan di situ. Sehingga nggak lagi based on ikatan-ikatan primordial, ikatan-ikatan sejarah. Mungkin nggak banyak Gen Z yang mendekati politik dengan pola pendekatan seperti itu. Nah, itulah yang berubah karena pendekatannya based on issue. Nah, inilah yang sebenarnya harus ditangkap oleh semua aktor politik, oleh para elit politik, partai-partai politik untuk bisa menggrab attention based on issue. Karena hati-hati sekali, bahaya kita kalau kemudian pendekatan based on issue ini kemudian dipahami dan kemudian direkayasa, kita akan terjebak pada kampanye-kampanye yang bersifat pencitraan saja. Seakan-akan tertarik dengan isu itu digaungkan terus-menerus, padahal substansinya agak kurang. Nah, ini akan sangat mudah dilakukan di era semacam ini. Itulah yang saya rasa pola pendekatannya agak berbeda, tapi itu bukan berarti Gen Z tidak tertarik politik. Malah sebenarnya ketertarikannya tinggi. Tapi bisa enggak dia menemukan jembatan terhadap ketertarikannya itu dengan para politisi kita. Saya sering bilang di banyak kesempatan, anak muda dan politisi
atau dunia politik ini semacam cinta bertepuk sebelah tangan. Anak mudanya tertarik, pengen tahu what is happening di ruang-ruang politik, di Senayan itu ada apa, di gedung DPRD itu ada apa. Tapi kemudian melihat dari informasi media yang ia terima, politik itu korup, politik itu kotor, politik itu etc. Di saat yang sama para politisi, partai politik juga sebenarnya logika elektoralnya butuh anak muda. Karena jumlahnya besar secara kuantitatif. Voters kita 56%-an di Gen Z dan milenial 2024. Artinya butuh secara elektoral. Cuman nggak ngerti bahasa untuk bicara dengan anak muda. Komunikasinya gimana sih? Tiba-tiba satu hari gak bahaya gitu. Ini apalagi trennya berubah-berubah dan usia tren itu sangat singkat, semakin hari semakin singkat. Nah, jadi apa? Dua-dua sangat sebenarnya ingin ketemu, cuman bertepuk sebelah tangan. Itu yang terjadi. Maka tugas kita sebenarnya para politisi muda, siapapun dia, apapun latar belakangnya yang sudah mendedikasikan komitmennya untuk terjun di dunia politik, harus bisa menjadi jembatan dari dua cinta bersemi yang bertepuk sebelah tangan itu gitu. Jadi kita harus mematahkan paradigma bahwa muda itu karena dia muda politisi, tapi karena semata-mata karena dia ternyata punya privilege di situ, semata-mata karena dia hanya menjadi etalase politik. Nggak menarik. Anak muda juga harus membawa substansi, harus bisa memberikan warna dan pengaruh. Dia mau berada di partai politik manapun, dia harus bisa membawa pengaruh kemudaannya itu. Saya rasa itu. Oke. Agak panjang ya. Apa-apa. Biar anak-anak muda juga paham gitu. Sekarang kondisinya tuh seperti apa sih gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tentang pencalekannya Mas Seno. Nah, ini saya seneng nih. Nggak pernah saya jejak podcast tentang itu. Oke. Nah, menurut Mas Seno ini masa kampanye di pemilu 2024 ini kan singkat banget. Yes. Menurut Mas Seno itu gimana? Waktunya cukup nggak nih buat kampanye nih Mas Seno? Ya cukup aja. Artinya mau kampanye berapa lama pun sebenarnya kan jadi politisi itu harusnya bukan modal dia di masa kampanye itu. Yang paling penting kan dia pernah berbuat apa sebelumnya, bagaimana rekam jejaknya dan bagaimana pemikirannya. Kan gitu. Tinggal bagaimana menyebarluaskan itu. Saya tuh paling nggak sepakat juga dengan situasi bahwa kita harus memaksa orang untuk milih kita gitu sebagai politisi itu di masa kampanye yang singkat ini. Resikonya kalau itu yang terjadi, ya setelah jadi ya nggak ngerti mau ngapain. Karena nggak ada peristiwa panjang rekam jejak dia pernah ngapain atau tidak pernah ada jejak digital dia bicara apa, nggak bisa diuji. Pada saat dia duduk di bangku apapun itu, di DPR RI, DPRD, terus mau ngapain gitu. Nah artinya masa politik atau masa kampanye politik yang singkat ini sebenarnya nggak ada masalah kalau sudah ada modal sosial yang dibangun, kalau sudah ada modal jaringan yang dibangun, kalau sudah ada misalnya pemikiran-pemikiran yang disampaikan kepada publik, tidak ada masalah. Jadi saya rasa mungkin ini juga ada faktor di 2019 masa kampanye kita agak cukup lama dan ternyata karena hanya ada dua paslon pada waktu itu terjadi polarisasi di Pilpres ya. Nah ini mungkin negara ingin mencegah itu terjadi. Kita hargai itu. Ya. Oke. Terus persaingannya sendiri menurut Mas Seno gimana nih sekarang? Kan banyak anak-anak muda yang kayak Mas Seno udah mulai nyalek. Terus juga banyak juga yang sebelumnya nyalek lagi. Nah itu persaingannya itu gimana tuh menurut? Ya menarik, semakin kompetitif sebuah kontestasi demokrasi semakin positif buat saya. Karena artinya masyarakat diberikan banyak pilihan. Itu kan hak konstitusional masyarakat untuk mendapat banyak pilihan. Nggak menarik kalau hanya 1, 2, 3 pilihan, tapi harus banyak pilihan, apalagi di pileg. Itu. Maka Pilpres ini pun juga menarik karena ada 3 calon. Gitu. Jangan kemudian suara-suaranya ditampilkan cuma 2 paslon kayak kemarin di Solo itu. Itu oversimplifikasi logika publik. Nah, ini dengan banyaknya pilihan itu malah sesuatu yang sebenarnya healthy, sehat untuk demokrasi kita. Jadi di pileg pun sama. Nah, hari ini dengan adanya handphone, jejak digital ini nggak bisa berbohong. Jadi saya rasa dengan banyaknya calon ini masyarakat bisa melihat
track record, melihat rekam jejak, pemikiran itu dari media sosial dan media massa. Nah, seluruh politisi kita harus mengupgrade kualitasnya. Nggak bisa hanya bertahan pada gimmick atau pencitraan. Karena antara gimmick, pencitraan, dan realitas, rutinitas sehari-hari ini akan diuji, dicek, diverifikasi oleh masyarakat dengan adanya digitalisasi. Jadi saya rasa itu satu yang positif. Ya. Oke, nah terus strategi atau metode nih kampanye yang Mas Seno lakukan. Mas Seno ini di Jakarta atau di Surabaya nih? Atau bolak-balik? Iya, bolak-balik. Jadi hari ini karena ada 2 tugas yang harus saya lakukan. 1, saya nyalek, dan 2, saya menjadi juru bicara di TPN Ganjar Mahfud. Kalau saya kebanyakan di Jakarta, ya saya nggak bisa ngurusin di Surabaya. Tapi kalau saya kebanyakan di Surabaya, saya diomelin juga sama teman-teman yang butuh saya untuk berdebat di televisi misalnya. Gitu. Nah, sehingga ada 2 tanggung jawab yang harus saya lakukan. Karena dua-duanya buat saya sama penting. Nah, di Surabaya sebenarnya saya tuh nyiapkan ini, Mbak. Saya tuh kan saya sampaikan tadi, masa kampanye itu bukan hanya kita meyakinkan rakyat, tapi sebenarnya itu adalah masa kita bercerita tentang apa yang pernah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Nah, maka saya menulis surat. Saya itu menulis surat yang saya tulis tangan, itu untuk saya bagikan sebagai APK saya. Murah, meriah, tidak kemudian menjadi sesuatu yang membawa kos politik yang terlalu besar. Tapi saya menulis surat. Saya tidak tahu efektivitasnya karena ini mungkin belum pernah ada yang melakukan seperti ini. Tapi saya menulis di dalam surat itu, saya tuliskan, saya secara langsung saya tulis dan saya tanda-tangani, disertai dengan leaflet yang menceritakan tentang rekam jejak saya dan apa yang ingin saya perjuangkan. Itu yang saya ajak untuk bagikan kepada masyarakat bersama dengan tim yang saya buat di Surabaya untuk bergerak door to door. Sembari membagikan itu, kita berdialog dengan masyarakat. Apa sih yang terjadi di lingkungan ini? Apa yang jadi di lingkungan itu? Sebenarnya secara garis besar ya banyak yang kemudian berkesesuaian dengan apa yang kita perjuangkan sebelumnya. Misalnya masalah pendidikan ya, zonasi. Masalah zonasi itu jadi persoalan. Karena jadi ada sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia sekarang ini kan based on zonasi. Jarak dari rumah ke sekolah itu jadi ukuran, bukan prestasi nilai. Gitu. Nah, ini jadi masalah. Kenapa? Karena Surabaya misalnya, konteks Surabaya itu punya 31 kecamatan. 31 kecamatan yang rasio jumlah penduduknya di masing-masing kecamatan, kepadatan penduduknya itu berbeda-beda. Satu tempat dengan tempat yang lainnya. Nah, persoalannya waktu dulu kita membangun sekolah, SMA, SMP, SD, itu tidak pernah menggunakan logika zona. Tapi ya kita bangun aja. Maka terjadilah hari ini ada 1 kecamatan punya sampai 5 sekolah negeri. Ada pula kecamatan lain yang tidak punya satupun SMA negeri. Ini tidak memenuhi unsur fairness. Maka buat saya ini jadi satu keluhan masyarakat yang harus diperjuangkan terkait dengan sistem zonasi. Apakah kita mengevaluasi sistem, ataukah kita menambah jumlah sekolah, ataukah kita memberdayakan sekolah swasta? Diskursus semacam ini harus terjadi. Karena nggak adil untuk teman-teman adik-adik kita. Dulu saya menyuarakan itu waktu saya di Aliansi Pelajar Surabaya. 2 tahun berturut-turut saya bicara tentang itu. Apalagi karena terjadi perubahan sistem semacam itu, muncul misalnya surat keterangan domisili palsu. Jarak dari rumah ke sekolah 0 kilometer. Nah, hal semacam ini kan nggak adil untuk yang berjuang beneran. Karena hak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau itu adalah hak konstitusional dari setiap warga negara. Maka ya saya kalau nanti bicara di DPRD, terpilih atau tidak terpilih, itu sudah saya perjuangkan dari dulu. Jadi sekarang saya hanya ngajak bicara lagi aja ke masyarakat. Saya nggak bercerita sesuatu yang bukan di ranah saya. Itu. Hal lain misalnya, Surabaya itu punya banyak sister city atau kota sahabat dengan negara lain. Busan, kemudian Vladivostok di Rusia, kemudian Kochi di Jepang, Seattle di Amerika. Nah, bagaimana kita mendorong kerjasama internasional atau dengan negara-negara atau kota-kota lain
itu bisa menghasilkan hubungan yang produktif antara Surabaya misalnya dengan kota-kota itu. Busan di Korea sebagai kota maritim, bagaimana transfer teknologinya dengan Surabaya? Apakah hanya delegasi pendidikan, student exchange saja yang dilakukan, atau sebenarnya bisa didorong melakukan hal yang lain? Di Rusia, Vladivostok itu kota pelabuhan. Bagaimana kemudian bisa Surabaya menjadi kota pelabuhan yang sama? Nah, peningkatan kualitas kerjasama itu juga harus didorong. Membuat semacam kaukus atau semacam gathering bersama untuk membicarakan tentang itu penting. Dan saya kira sebagai legislatif, misalnya saya terpilih nanti, ya itu harus kita dorong. Sehingga hubungan kerjasama internasional itu orientasinya tetap kembali pada kesejahteraan rakyat Surabaya. Begitu. Oke, berarti gagasan-gagasan besar yang akan dilakukan sama Mas Seno itu beberapa itu ya tentang pendidikan dan ya, mengembangkan misalnya, kota Surabaya itu sendiri. Tapi itu pernah saya lakukan. Artinya bukan saya sekedar ngomong gitu ya, tapi enggak. Jadi ya itu sebagai bagian dari apa yang menjadi rekam jejak saya, pernah saya lakukan, pernah saya terlibat di situ. Sehingga kalau memperjuangkan itu, ya dulu aja saya nggak nyalek, saya ngomongin tentang itu. Gitu. Artinya kalaupun saya jadi dan dapat kehormatan, amanat dan kepercayaan rakyat, ya saya tidak akan berubah, tetap seperti ini. Akan melanjutkan terus ya, saja apa yang saya lakukan, begitu saja. Okay. Nggak mengubah apa-apa. Gitu. Terima kasih banyak Mas Seno atas pesan-pesannya nih untuk para pemilih muda dan sobat forum di rumah. Semoga saja nih pesan dari Mas Seno ini bisa dan cerita-cerita dari Mas Seno ini juga bisa menginspirasi untuk sobat forum di rumah, mungkin bisa mengikuti jejak Mas Seno dimulai dari sekarang, modal sosialisasinya untuk di 2029. Mungkin Mbak Pita juga nanti ya. Mungkin bisa nih ya. Perannya dan waktunya juga. Thank you. Terima kasih banyak Mas Seno. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk sobat forum terus saksikan forum Caleg Bicara. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sobat forum lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih.